A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah atas izin Allah kita bisa duduk di sini. Alhamdulillah atas izin Allah kita bisa belajar sama-sama. Alhamdulillah atas izin Allah kita dibangunkan Allah pagi hari ini. Campur aduk perasaan kita hari ini antara senang, antara bebar. H2C. Apa H2C? Harap-harap cemas. Itulah perasaannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau meninggikan Baitullah bersama anak kandungnya Ibrahim. Anak kandungnya Nabi Ibrahim namanya Ismail. Saat baginda Nabi Ibrahim meninggikan Baitullah, ini yang kita jadikan materi dan spirit selalu gitu ya. Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida minal baiti wa Ismail. Bait yang dibangun adalah Baitullah. Bukan bikin sedekah akbar, bukan bikin gerakan fak beras, bukan bikin MTC. Apalagi? Hah? Bikin apa? Bikin pas aye, bikin apa? Komunitas dakwah gitu. Tidak ada. Yang dibikin al-qawaid minal bait. Dan Nabiullah Ibrahim ini satu dari dua nabi yang wajib dicontoh atau jadikan uswah. Kalau nabi-nabi yang lain itu kayak Musa, Isa, Adam itu diambil ibrah. Apa itu ibrah? Pelajaran. Kita disuruh ngambil pelajaran. Misalnya Nabi Yunus, ya syariatnya kita tidak ikut. Nabi Musa, syariatnya kita tidak ikut. Nabi Isa, syariatnya kita tidak ikut. Nabi Nuh, Nabi Idris, Zulkifli, kita tidak disuruh ngambil ibrahnya. Bahkan yang kaya sekalipun Nabi Sulaiman, kita tidak disuruh ngambil syariatnya. Yang kita disuruh meniru syariatnya itu adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Maka dua nabi ini yang kita sebut dalam sholat. Betul enggak? Di sholat kita dan sebut Nabi Ibrahim enggak? Ya kan? Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu kita sebut Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim bapaknya para nabi. Jadi kalau ada ibu-ibu hari ini cerita, anak saya tuh hafal Quran loh, anak saya 30 juz loh. Terus Nabi Ibrahim lewat, anak saya nabi semua. Tawa dia. Kalau Nabi Ibrahim lewat gitu kira-kira kelar enggak hidup lo? Kelar lo. Kau mau pamer apa kata yang lain? Cuma 30 juz, cuma jadi ustadz, cuma jadi pimpinan pondok. Anak aku nabi semua. Dan enggak ada kan orang jadi nabi lagi? Ada enggak? Dan enggak ada. Dan enggak bisa gitu. Apa? Enggak ada dan enggak bisa. Enggak ada dan enggak bisa. Yang ikut SMK offline
langsung depan ayah man, siapkan sabuk pengaman, kali-kali aja langsung tancap gas. Aduh, hari ini baik-baik. Sok tahu, bahagia kok nengok muka-mukanya nih. Senang saya, karena hampir sama mukanya nih. Punya tiket pergi, tak punya tiket balik. Alasannya sih kondisional Ustadz. Apa? Kondisional. Sudah biasa. Nanti sibuknya tuh nanti pas ke acara, pokoknya datang dulu, berdoa dulu, nangis dulu kan gitu. Baliknya nanti gimana ya mboh gitu kan gitu. Pokoknya balik, toto balik ya kawan tuh. Kenapa? Masih ada urusan kiai. Iya. Tahap apa yang diurusnya? Saya tuh kadang-kadang bingung juga. Tapi pandai, nginap di rumah Mas Jati kan gratis. Tidur lantai 5 gratis. Makan balai saji aman. Pandai-pandai lah cari hidup. Nama gak balik kampung ya enggak? Nggak usah cerita penderitaanmu, tepuk sebelah. Nggak usah cerita penderitaanmu. Kita sama. Udahlah. Nggak usah juga antum cerita. Aduh. Nggak tengok ya muka-muka mereka tuh. Bedanya apa? Mereka udah terbiasa gitu loh. Jadi udah nggak nunjukkan lagi. Datar terus awal bulan, akhir bulan, pertengahan bulan. Kok bisa sama mukanya? Ya karena saldonya sama terus. Antum dengarkan ketawa-ketawa yang keras-keras tuh? Dari mana sumber suara? Coba tahu? Iya. Dia sengaja miring-miring. Emang enggak kena ke? Enak aja. Iya. Udahlah. Nggak usah nunjukkan kesusahanmu di hadapan manusia. Bilang ya kita sama. Apa? Yang ahwat-ahwat sama tak beri. Sama gak masalahnya. Bahagia ya kan. Yang penting datang dulu. Dan jangan ceritakan kesusahanmu di hadapan manusia. Kenapa? Manusia tuh kalau ngasih sedikit apa? Terbatas. Ya kan diungkit-ungkit. Banyak bohongnya. Itu manusia. Catat antum baik-baik. Ini PR sebelum balik. Ini ada orang kaya kenal sama saya tapi kok gini. Pokoknya catat. Satu, manusia kalau ngasih sedikit apa? Kemudian yang kedua terbatas. Yang ketiga suka diungkit-ungkit. Yang keempat manusia itu banyak bohongnya. Udahlah. Talak 3 dah berharap. Sama manusia tuh berharapnya ndak usah. Terus gimana ngelatih hati? Ya saya cuma menjalani sunnatullahnya. Kadang-kadang teman-teman, kemarin ada salah satu paskas kita cerita, beliau bilang Ustadz saya sudah mematikan harapan sama makhluk. Tiba-tiba Allah takdirkan saya diberangkatkan oleh seseorang. Terus yang memberangkatkan cerita juga, saya juga begitu Ustadz. Saya mau izin sama suami saya tidak diizinkan tadinya. Tiba-tiba saya sudah tidak lagi berharap, tapi saya bilang sama Allah berdoa, ya Allah senangnya bahagianya kalau seandainya bisa berangkat. Tahu-tahu suaminya bilang, ibu mau berangkat kapan? Dapat ridho Ustaz. Sebagai bentuk syukur saya berangkatkan teman saya. Coba tengok, si yang tak berduit nih tidak berharap sama makhluk karena memang udah tidak ada yang mau diharapkan kan. No choice. Tapi yang satu pun tahu diri gitu, ngerasa dapat pertolongan dari Allah, dapat hadiah, dia punya uang tapi belum tentu dapat izin dari suaminya. Tengok masalahnya orang, beda-beda kan. Satu tak berduit, tapi dapat ridho dari suami. Yang satu berduit, tapi belum dapat izin. Sama aja masalahnya. Banyak kan suami-suami tak dapat visa ke Pontianak nih.
ini parah ini ya. Dia bilang saya enggak takut tiket Ustadz, enggak takut tiket mahal, saya takut sama istri saya, kata dia. Tenang. Iya kan? Ya Allah Rabbi. Inilah pelajaran mahal, sedikit terbatas, suka diungkit-ungkit. Kau tuh dulu aku yang nolong, kalau enggak ada saya, dia tuh saya yang ngangkat. Matilah. Oke, saya ngajarkan jangan pernah berhutang budi sama manusia. Ya. Hutang pisang emas dibawa berlayar. Ya kan? Pisang masak dibawa di atas peti. Jadi apa lanjutannya? Hutang emas bisa dibayar, hutang budi dibawa mati. Lihatlah bagaimana Allah Rabbul Alamin memberi kita rezeki amat sangat banyak sekali. Amat sangat banyak sekali. Sumber kekecewaan itu dua. Antum catat baik-baik ya. Satu, berharap pada manusia. Itulah sumber kekecewaan. Sumber kekecewaan itu adalah berharap pada manusia. Dua, sumber kekecewaan itu adalah rasa memiliki. Apa sumber kekecewaan? Satu, berharap. Kok dia enggak paham ya? Meminta ya yang saya maksud ya. Kalau ada orang ngasih antum terima. Tapi kalau minta jangan. Apalagi kalimatnya antum, orang itu tidak menjadikan dirinya Tuhan, tapi kita menjadikan dia Tuhan. Contoh kalimatnya gimana? Bang, tolongin saya dong, cuma antum nih yang bisa nolong saya. Oh, itu musyrik tuh. Hati-hati ya. Cuma antum yang bisa nolong saya sekarang ini. Loh. Batal berarti Al-Fatihahnya. Iya kana budu wa iya kana nasta'innya batal dong. Tak boleh. Tak boleh ada kalimat itu. Saya cuma cerita aja. Kalau antum bantu alhamdulillah, kalau enggak ada masalah. Gitu loh. Enggak ada sakit hati kita. Kaya kok enggak mau bantu saya. Siapa tahu dia habis bangkrut. Saya ketemu sama saudara saya, teman, pengusaha gitu. Saya tanya lah berapa utang abang? 150. Oh, juta, bukan Ustaz, M. Abang masih bisa tidur, saya bilang. Itulah Ustaz, gelisah saya. 150 M. Itu gimana nyicilnya? Kalau jual pentol berapa pentol dia? 150 M. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Berharap pada manusia yang kedua adalah rasa memiliki. Antum lihat keliling, jangan cuma datang Pontianak, lihat semuanya, screenshot setiap sudut di pondok ini. Ada tulisan sadar mati sebelum
Apa tuh tulisannya? Sadar diri sebelum mati. Sadar diri sebelum mati tuh ngerenung gitu. Udah punya kain kafan belum aku nih? Di mana aku mau dikuburkan? An-nasu fit tafkir wallahu fit takdir. Manusia cuma bisa bikin rencana, skenario, tapi dia udah siapkan kain kafan, udah ready. Nanti takdirnya terserah Allah. Pak Ci yang saya pernah cerita itu kan gitu, sepanjang jalan dia bilang aku suka lalu di situ, sukainya, suka sekali saya nih di sini. Rupanya kalimat suka tuh karena mungkin lagi safar, lagi umroh, ditakdirkan Allah meninggal tidak pakai susah gitu. Premium disolatkannya sholat maghrib, berapa ratus ribu orang nih masuk makan ikut sama-sama, satu rombongan sama saya, nyaksikan jenazahnya wangi, masya Allah. Jadi punya cita-cita baru, ya Allah semoga engkau takdirkan aku meninggal di Baitullah, wafatnya di Baitullah. Rasa memiliki, lihat mobil-mobil yang ditulis innalillah wa inna ilaihi rajiun, lihat semuanya, lihat. Antum jangan cuma datang ke Pontianak cuma lihat-lihat gitu aja, sibuk berfoto-foto, ambil ibroh. Kenapa mobil-mobil itu ditempel innalillah? Tanya sama SPA, kalau tak bisa jawab pindahkan dia ke Papua. Kenapa ditulis innalillah? Semua milik Allah. Di dalam Islam bukan sama rasa. Islam tidak mengajarkan sama rasa. Islam mengajarkan sama-sama merasakan. Coba diulang. Jadi ini rumah siapa? Ya rumah kita. Pondok ini, masjid ini punya siapa ini? Punya kita bersama. Makanya antum kita bilang balik kampung, pulang kampung. Kita bilang kumpul keluarga, kan antum saudara. Antum bukan orang lain di sini. Antum keluarga kita. Kita jaga sama-sama, kita rawat sama-sama, kita pakai sama-sama untuk kemaslahatan. Islam mengajarkan kita sama merasakan. Itulah wakaf, itulah infak, itulah zakat. Lihat zakat, amil merasakan manfaatnya, tapi kerja amilnya. Fuqara, fakir ngerasakan, gorimin merasakan. Betul enggak? Ketika wakaf, gedung naik nih, Munzalan Tower yang antum tidur, hotel bintang 5 ke hotel lantai 5? Hotel bulan bintang ya. Sengaja kami tempatkan abang-abang di situ supaya berdoa, ya Allah semoga ada gedung ini juga di kampung halaman kami. Itu spiritnya. Antum lagi safar, doa antum tembus langit, jangan sia-siakan, jangan ngomong yang jelek-jelek. Lagi safar tuh, kalau yang pernah membersamai saya safar pasti tahu, saya selalu bicara program besar, cita-cita besar, doa besar saat sedang safar. Doa saya bilang 2000 ton, doa 5000 ton. Ini 20 ton langsung ciut. Ada tuh yang dibilang 20 ton tuh langsung, aduh Kiai, naik lagi Kiai. Saya udah ngomong 2000 ton, 5000 ton, enggak pernah jadikan target, jadi doa. Bertambah penerima manfaat, bertambah pembela di hari kiamat. Coba diulang. Antum lagi safar, lagi pulang kampung, mau bersedekah, doa sama Allah, ya Allah, semoga engkau izinkan di kampung halaman hamba ya Allah bisa sekian ton, bisa sekian ratus kilo, bisa sekian ribu penerima manfaat supaya bertambah pembela hamba di hari kiamat nanti. Itu loh, baru antum datang ke tempat yang benar. Kalau cuma sekedar makan melda, makan nasi goreng abu, makan sate, bakar-bakar, main gaplek, la ilaha illallah, ngapain antum ke Pontianak? Wah, udah mulai ngegas ya nih. Tenang. Ustadz nih marah ya terus. Udahlah kami ini tak berduit, kok ngasih duit kena marah. Baper, balik sana. Hah, balik? Apa? Oh, balik dimarahin istri. Curhat ya? Oh, yang itu. Biasa tuh memang saling tunjuk memang biasanya. Ya Allah. Ada yang mention tuh. Semangat Komandan Bang Ulki bisa 20 ton. Loh, kok disebut namanya?
Astagfirullah, saya padahal enggak ada sebut Padang Pak tadi tuh. Jadikan apa? Jadikan doa. Saya ngomong sama Mas Andi, Mas, saya bilang PR Mas, 500 ton Jawa Timur, 500 ton Jawa Tengah. Siap Kiai, PR. Jadi doa. Allah Maha Kaya gimana sih? Percaya dah antum? Dulu ada yang bilang, mana ada orang Sungai Raya Dalam sholat di Munzalan? Mana ada orang Sungai Raya Dalam sholat di? Benar kan hari ini? Dari mana? Nih, antum tak percaya kan? Nah, sebut ya satu-satu. Mana? Solo, Bangke, Semarang, Jogja, Bandung, Jogja. Oh Jogja, ini yang cari gaya bukan? Jogja, Magetan, Bogor, Surabaya, Wonosobo, Mas, Sidoarjo, Tangerang, Sulawesi, Bone, Bogor, Tarakan, Kalimantan Utara, Parepare, Padang. Oh ini yang tadi ya 20 tahun ya. Kata komandannya fardu kifayah, kata dia. Udah disebut satu dah lah, enggak usah ngangkat. Gugur kewajiban aku, kata dia. Batam, Kepri, Aceh, Masya Allah, Bogor, Kota Baru Kalsel, Bangka Belitung, Tangerang, Kutai Kartanegara, Bang Yudi, Singkawang, oh orang kita juga, samping Singkawang, Balikpapan Kalimantan Timur, Banten, Jogja pakai sepeda, tapi sepedanya naik kapal ya, enggak di atas. Sepedanya enggak di atas. Mana? Loh kok bisa pakai sepeda naik kapal? Iya Kiai, masa diangkut di kayuh di laut? Ya iya, saya sampai juga otak saya. Kan saya nanya, sepedanya dinaikkan di atas kapal? Iya Kiai, masa di kayuh di atas laut? Kok ngegas? Ini parah ini ya. Kan saya nanya, sepedanya dinaikkan di atas kapal. Yo Kiai, masa di kayu dipancang? Insya Allah saya masih waras gitu loh. Nggak gitu juga konsepnya kan gitu. Tenang. Dari mana sih ini rombongan ini? Aduh, nah. Si paling kapal nih. Si paling kapal. Ya Allah. Tuh baru setengah. Belum yang sebelah sini. Ini doa. Lihat Allah Maha Kaya. Ini kalau dibikin podcast, bagaimana antum bisa sampai ke kota ini? 2 tahun podcastnya baru selesai. Gimana mau selesai? Baru suruh cerita. Iya. Maka besok saya udah bilang sama Ketua Sedekah Akbar, besok tidak ada jual tisu, saya jual kanebo besok. Official gitu ya, penjual resmi gitu. Nggak boleh beli tempat lain. Lumayan omset besok nih. Kanebo 15.000. Jadi kan kanebo tuh kan kering kan? Nah, supaya basah tuh tempel kan muka dah. Nanti pandai dibasuh sekarang. La haula wala quwata illa billah. Kumpul keluarga, senang. Ya Allah Maha Kaya. Allah Maha memudahkan, Allah Maha baik, Allah sayang sama kita. Lihat. Bagaimana Allah bekerja, Allah menurunkan malaikatnya, Allah melembutkan hati. Yang maha segala-galanya, suka-suka Allah. Maka berharap pada makhluk itu akan membuat kita jatuh, terpuruk, sedih, gelisah, bimbang. Lepaskanlah harapanmu dari manusia. Kalau guru saya bilang gini, besarkan Allah di hatimu supaya dunia kecil di kelopak matamu. Tulis.
Status. Kan kita suka kan nunggu-nunggu status gini kan? Apa? Besarkan Allah di hatimu agar kecil dunia di kelopak matamu. Nengok pejabat, nengok orang kaya, nengok mobil mewah, B aja. Apa? Tapi bukan berarti kita ngeremehkan orang, enggak. Ya kita tetap respect. Kita tetap hormat sama siapapun. Tapi berharap pada makhluk, tidak. Oke? Oke enggak nih? Siap enggak? Iya. Jadi sepedanya dinaikkan di atas kapal. Saya bilang baru datang kok ngegas. Biarlah saya bilang, enggak saya bahas, saya diam ya, pura-pura tak dengar ya saya. Besok SMK aku bahas. Ampun Kiai, kata dia, ampun Kiai. Minta ampun sama Allah, saya bilang. Aduh ya Allah, beginilah keluarga ya, namanya anak-anak ya. Namanya anak-anak ya, ngapa itu anak-anak main di sini tidak dimarah Kiai, lompat-lompat main bola apa segala, kok tidak dimarah? Ya namanya juga anak-anak. Saya marah kalau Bang Irfan yang main bola di sini. Besak-besak itu main bola di tengah-tengah. Besarkan Allah di hatimu supaya dunia kecil di kelopak matamu. Apa yang membuat kecewa? Rasa memiliki. Ini hasil kerja keras saya Kiai. Tak lama pasti tiarap. Tak lama pasti tiarap. Ada kakak kita kemarin cerita, Kiai saya berdoa di Sedekah Akbar Samarinda, minta supaya Allah bersihkan semua sisa-sisa riba dalam hidupku. Belum bermalam di kampung halaman Kiai, terbakar toko saya semua, hangus, tak bersisa Kiai. Terus saya tidak sedih sama sekali, berarti doa saya dikabulkan Allah. Ini sisa-sisa riba saya di masa lalu, dihanguskan Allah. Salah satu paskas kita kemarin cerita sama saya, di Sedekah Akbar minta dibersihkan sisa-sisa riba. Nah, cara Allah membersihkan ribanya, dihanguskan tokonya Buya. Habis toko pakaian, bisnisnya bisnis pakaian. Dan dia bilang saya enggak sakit hati Kiai. Dan saya tahu doa saya dikabulkan. Hati-hati antum doa ya. Ya Allah, istri saya tuh ngomel terus ya Allah. Bersihkan dia Allah. Kabulkan Allah. Nah, ini santum. Tenang. Ya, maka nanti insya Allah di Sedekah Akbar itu yang akan mengaminkan doa kita 2.000 anak yatim penghafal Quran. 2.000 ini berarti kali 4 tangan 2 kan, 4.000 tangannya, mulutnya yang tidak pernah lepas baca Quran akan mengaminkan. Insya Allah tembus ke langitnya Allah. Ditambah dengan ribuan orang-orang baik, orang-orang tulus yang juga menyedekahkan hartanya. Orang-orang yang juga menyumbangkan harta dan tenaganya. Maka pagi hari ini saya cuma mau ngomong 2 poin. Sumber kekecewaan itu, tuh hati-hati tuh, malaikat maut kayak gitu. Ini kok yang bikin konten ini satu kota semua ini. Ada apa kota ini nih? Istimewa. Sebelah sini. Udahlah, selesailah saya, udah cukup ya. Jadi 2 hal yang bikin kecewa. Apa yang pertama? Apa yang kedua? Buang rasa memiliki. Ganti rasa memiliki dengan rasa dititipi. Mobil ini titipan Allah. Istri saya titipan Allah. Anak saya titipan Allah. Kalau dititipi berarti nanti yang punya akan ambil, satu. Yang kedua,
yang akan mengambil pasti bertanya, kok begini barang saya? Tadinya kan bagus, kok kau rusak? Kok enggak dijaga baik-baik? Itu yang namanya tsumma latus alunna yauma idzin anin naim. Maka antum lagi safar, lagi jalan, jangan doa yang jelek-jelek. Jangan sebut kalimat-kalimat, enggak ada duit saya ini, tak bisa balik kayaknya. Jangan. Saya sih suka antum kumpul sini semua. Tapi kampung halaman antum gimana nanti? Kan di sini ngecas. Pulang ke kampung halaman, jangan sampai ada anak yatim yang kelaparan di kampung halaman saya. Kan gitu cara berpikirnya, betul enggak? Betul enggak? Itu doa, balik ke Blora, balik ke Bekasi, balik ke Kalimantan, balik ke Sulawesi, balik ke Sumatera. Minta sama Allah, ya Allah Engkau maha kaya, aku tidak mau nanti meninggal dunia, tidak punya manfaat aku ya Allah. Aku tidak mau meninggal dunia dalam keadaan menjadi pendusta agama ya Rabb. Aku tidak pengen meninggal dunia dalam keadaan sia-sia, tidak pengen ya Allah. Udah cukup aku menyanyiakan waktuku di masa lalu. Aku berharap Engkau jadikan hidupku bermanfaat. Nah ini kok udah ngomong gini saya benar-benar minta sama Allah. Jadi panjang umur tuh bukan karena pengen ngapa-ngapa gitu. Saya pengen hidup saya bermanfaat. Dan saya rasa antum juga pasti merasakan hal yang sama, betul enggak? Kadang-kadang saya angkat tangan saya, Allah tangan aku ini banyak dosa. Duit aku terbatas ya Allah, tapi rezekimu tak ada batas kan gitu kan? Tolong hadirkan orang-orang baik, tolong hadirkan orang-orang yang taat, tolong hadirkan orang-orang soleh, orang-orang kaya yang dermawan. Hadirkan ya Allah. Bukan untuk aku, untuk mereka. Masih banyak perut yang lapar, masih banyak orang-orang yang tidak bisa makan, masih banyak orang-orang yang terjerat riba, orang-orang yang harus menjual dirinya supaya bisa makan. Jadikan saya wasilahnya ya Allah, jadikan saya wasilahnya ya Allah. Itu kan doanya. Ya Allah, saya tak pengen hidup saya ini sia-sia. Minta betul sama Allah supaya kita punya manfaat di dunia ini. Maka kadang saya ngangkat tangan tuh berdoa, ya Allah pakailah kaki saya nih ya Allah, pakai tubuh saya nih ya Allah, badan saya ya Allah, pakai mulut saya ya Allah. Saya pengen ngajak sebanyak-banyaknya orang untuk mengenal Engkau, menyebut namamu, bersujud di masjidmu, mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin cinta sama Rasulmu, semakin sayang dengan anak yatim, semakin sayang dengan orang-orang susah, semakin hormat dengan sesama muslim, mencintai orang tuanya, semakin mencintai masjidnya, dia bangga dengan Islamnya. Saya pengen mereka sayang sama Quran, menjadikan Quran sebagai panduan hidup. Kasih saya ilmu ya Allah untuk bisa nyampaikan di tiap hari. Sebagaimana baginda Rasulullah sangat sayang kepada umatnya menjelang akhir hayatnya, ummati kita yang disebutnya. Kita yang disebut sama Rasulullah. Aku rindu dengan ikhwani, kata Rasulullah. Manhum ya Rasulullah, siapa ikhwani itu? Kami kaya Rasulullah, bal antum ashabi, kamu sahabatku. Siapa ikhwani yang kau rindukan itu ya Rasulullah? Siapa dia ya Rasulullah? Orang yang amanabi walam yarauni, orang yang tetap beriman padaku, kata Rasulullah, tapi dia tak pernah melihat aku. Aku rindu sama umat itu. Inilah sedekah akbar ini kita buat. Kita tidak pernah lihat Rasulullah, tidak tahu gimana wajah, tidak tahu gimana turunnya, tapi kita beriman, sangat beriman, percaya Nabi Muhammad itu benar-benar ada, Rasulullah itu hadir. Dan pengen kita semuanya satu surga sama Rasulullah. Apa caranya bisa satu surga sama Rasulullah? Mengurusi anak yatim itu, kata Rasulullah. Nanti siapa yang ngurus anak yatim, memuliakan, melayani, membahagiakannya, seperti ini nanti denganku di surga. Saya percaya hadis itu, sangat percaya dan sangat pengen.
Berharap supaya Rasulullah kenal juga sama kita. Minimal nolehkan wajah. Oh, ini umatku di akhir zaman. Ini orang yang tidak pernah ketemu dengan aku tapi beriman. Dan saya selalu bilang, ayo teman-teman, minta disaksikan sama Allah dan para malaikatnya. Ya Allah, ya Rasulullah, wahai para malaikat-malaikat, saksikanlah kami ini umat akhir zaman yang banyak dosa, banyak aib, banyak kekurangan, tapi sangat beriman kepada Allah dan Rasulnya, sangat percaya. Ini strong why yang harus dihidupkan terus. Amanabi walam yarauni. Mereka itu, kata Rasulullah, orang-orang yang beriman padaku tapi tak pernah melihat aku. Besok peluang kita, mudah-mudahan Allah masih hidupkan kita. Besok peluang kita untuk memuliakan mereka. Kasih sayang itu tidak bisa juga dibuat-buat. Berpura-pura baik itu tidak bisa. Hadir antum ke sana sebagai bentuk syukur. Hadir antum ke sana sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah. Hadirlah antum ke acara besok sebagai bentuk sayang. Dan antum minta disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya. Ya Allah, saya hadir ke sini, ninggalkan anak, istri, keluarga, berkorban harta jiwa. Nah, ketika Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah jauhkan bencana, Allah jauhkan gempa, Allah jauhkan azab, Allah jauhkan berbagai macam tsunami, gempa, gunung meletus, berbagai macam musibah, banjir. Tidak sanggup kita demi Allah. Sanggup tidak? Mampu ngelawan tidak? Mampu nahannya tidak? Itu penyebabnya ada maksiat dan Allah tegur kita. Jangan sampai ada lagi, ya Allah. Cukup sudah ya Rabb. Semua ini milik Allah. Bumi milik Allah, laut milik Allah, gunung berapi milik Allah. Kalau Allah bilang diam, diam. Allah bilang surut, surut. Allah bilang tenang, tenang. Maka kita minta sama Allah supaya Allah tidak turunkan azab untuk negeri kita ini. Allah tidak turunkan azab untuk orang-orang sesudah kita. Inilah yang sedang kita lakukan. Jangan sampai ada yang lapar, jangan sampai pondok-pondok tuh tidak bisa makan, jangan sampai kiai-kiai, orang-orang berjuang di jalan Allah tuh terkatung-katung nasibnya. Guru-guru ngaji, tukang gali kubur, tukang mandikan jenazah, penjaga kubur tuh orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Semuanya. Maka saya bilang tadi kan, tangan kita terbatas, ya kan? Tapi kalau kita gandengan tangan, insya Allah kita tak punya batas. Rangkul, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tangan kita kecil, tapi tangan Allah, kuasa Allah luas, tak terbatas. Betul enggak? Nah, inilah kita besok ini melebarkan doa. Besok tuh ngapa kita? Tangan kita kecil enggak? Kecil. Begitu besok 2000 anak yatim, begitu besok 1000 lebih, 2000 lebih orang-orang baik yang hadir, kita melebarkan doa kita, kita minta sama Allah, ya Allah, 1, 2, 3 orang di antara kita yang hadir besok, pasti ada wali-wali Allah, pasti ada orang-orang yang doanya tembus ke langit. Karena kita berkumpul sama mereka, hadir bersama mereka, doa kita diangkat bukan sebagai pendosa, tapi diangkat sebagai ahli taubat. Naik ke arsy Allah. Itu yang kita tunggu kan? Betul enggak? Bergetar hati kita nih, enggak bisa dipungkiri.
meleleh air mata, terharu, senang, dan rasa itu yang menghadirkan adalah Allah. Maka teman-teman semua, hari ini udah detik-detik terakhir, tinggal menghitung jam. Minta sama Allah supaya tetap lurus niat kita karena Allah. Tetap bersih hati kita. Tidak boleh ada dengki, tidak boleh ada kesal, tidak boleh ada dongkol, tidak boleh ada kebencian sedikit pun, tidak boleh. Kesempatan ini antum gunakan untuk doa yang baik-baik. Saya minta dengan sangat, doakan Masjid Kapal Munzalan Pontianak ini. Sangat banyak keterbatasan kami dalam menyambut antum. Kekurangan sana sini amat sangat banyak. Tapi antum doakan juga masjid ini. Doakan Munzalan Tower. Doakan para pimpinan, para pengasuh, istrinya, keluarganya. Kami semua juga manusia biasa yang Masya Allah tabarakallah ketakutan juga gitu. Takut kalau ini tidak jadi maslahat, takut kalau ini justru malah bawa mudarat, takut ini malah menjadi penyebab untuk sombong, na'udzubillah min dzalik. Maka saya selalu minta doa. Kalau antum sering dengar doa di akhir, doakan. Semoga kami para pimpinan, saya, istri saya, Bunda selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Itu SOP kan? Doanya gitu kan? Saya juga doakan antum gitu juga. Kita bergurau ya, canda-canda. Karena antum bagi saya bukan anak buah, antum keluarga. Inilah keluarga. Ada yang mungkin orang tuanya sedang sakit, pilihannya dua, ke Pontianak atau ini. Orang tuanya bilang berangkat nak, mana tahu wasilah kamu ke Pontianak, mama disehatkan Allah. Masya Allah, keluarga. Kita doakan, kita kirim Al-Fatihah terbaik untuk semua. Ya kayak bapak, mamanya Bang Billy juga sedang sakit, ya kan? Kita doakan semua para ibu, orang tua, keluarga-keluarga yang sedang sakit, kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya. Allah sembuhkan. Allah sehatkan. Allah gugurkan dosa-dosanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, Allahumma amin. Amin, Allahumma amin. Semoga Allah terima amal soleh kita semua. Semoga Allah mudahkan segala urusan. Saya izin pamit, ada urusan sebentar. Jadi nanti insya Allah hari ini silakan nanti dikoordinir, bagi tugas, semua orang harus ambil bagian. Ya, jangan jadi penonton. Nyusun sendal, ngerapikan meja, apapun lah. Mana yang harus ke lokasi, siapa yang harus ke lokasi. Pokoknya semuanya bagi tugas. Nah mudah-mudahan ya kan Allah terima semua amal soleh kita. Mengalir pahala kebaikan untuk kedua orang tua kita. Dan yang paling penting kita minta sama Allah semoga jadi wasilah penggugur semua dosa-dosa kita di masa lalu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Yuk ikut saya semuanya. Rabbana taqabbal minna. Rabbana taqabbal minna. Innaka antas samiul alim. Wa tub alaina. Innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna. Innaka antas samiul alim. Wa tub alaina. Innaka antat tawwabur rahim. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib. Ya Allah, bersihkan hati kami dari penyakit munafik. Bersihkan hati kami dari penyakit munafik. Bersihkan hati kami dari penyakit munafik. Bersihkan amal soleh kami dari riya.
dan bersihkan amal soleh kami dari riya. Bersihkan amal soleh kami dari riya. Dan bersihkan lisan kami dari dusta. Bersihkan lisan kami dari dusta. Ya Allah, bersihkan hati kami dari penyakit munafik. Bersihkan amal soleh kami dari riya. Bersihkan lisan kami dari dusta. Bersihkan lisan kami dari dusta. Dan bersihkan mata kami dari khianat. Al-Fatihah. Bismillah. Siap bersedekah? Siap bersedekah? Sedekah itu apa? Harta, tenaga, doa. Apa? Tiga kita kasih. Bukan cuma harta Ustadz, tenaga dan doa. Nanti kalau saya bilang sedekah akbar Indonesia, antum jawab semuanya. Semua bisa sedekah, Allahu Akbar. Sedekah akbar Indonesia? Semua bisa sedekah, Allahu Akbar. Siap bersedekah? Siap. Dengan apa sedekahnya? Harta, tenaga, doa. Coba diulang. Harta, tenaga, doa. Sedekah akbar Indonesia? Semua bisa sedekah, Allahu Akbar. Dengan apa sedekahnya? Semoga Allah terima amal soleh kita semuanya. Yang tidak bisa hadir tidak apa-apa, doanya sampai, transferannya sampai, kebaikannya juga sampai ya. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billahil alil azim. Allahu akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Silakan bertebaran, bagi tugas, semua sudah harus tahu mau ngerjakan apa ya. Jangan diam, jangan jadi penonton. Siap-siap. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.